Selamat pagi para siswa-siswi UPA Kulit dan Bapak Ibu guru sekalian dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur kalau di kesempatan ini kita masih bisa diberikan waktu untuk boleh mengikuti chapel bersama-sama. Mari sebelum kita bersama-sama mengikuti chapel kita pagi ini, saya mengundang kita untuk meneduhkan hati kita dan kita mohon kiranya Tuhan memimpin di tengah-tengah ibadah ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa menyertai ibadah kita pagi ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Halo PHC, bersyukur ya pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bersatu untuk melaksanakan chapel virtual kita untuk kali ini. Nah, sebelum kita memulai chapel kita pada kali ini, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kesempatan kali ini. Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama bersatu dan berkumpul dalam chapel virtual kami pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat dan juga Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sehingga Tuhan kami boleh melaksanakan chapel kami dengan baik dan kami boleh memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Hingga nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam setiap kondisi yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini, kondisi apapun kita saat ini itu merupakan bagian daripada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang perlu kita syukur nih. Karena sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh bersama-sama ya untuk kita menaikkan dan memuliakan namanya Tuhan. Nah, mari kita pujikan nama Tuhan dengan pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung
ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sebagai manusia, seringkali kita melakukan dosa ya di hadapannya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, di mana ketika kita minta pengampunan sama Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Seperti pujian yang akan kita bersama-sama panjatkan dan juga nyanyikan di hadiratnya Tuhan, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, mari kita satukan hati kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami di mana pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama untuk mendengarkan setiap sabda daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan pengertian buat kami, sehingga apapun Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan yang berkati kami untuk kami boleh menerimanya dengan baik. Apa yang berasal dari Tuhan itu yang kami terapkan, dan apa yang bukan berasal dari Tuhan, itu Tuhan yang akan kami lupakan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan yang berikan hikmat dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami, pelita bagi langkah kaki kami, dan cermin bagi kehidupan kami. Maka ketika saat ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan kenyangkanlah kami, tuntunlah kami, dan selidikilah kami. Ketika kami akan membaca firman-Mu dan memikirkannya bersama-sama, kami sungguh memohon Roh Kudus hadir dan bekerja ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dengan gadget apapun kami mengakses ibadah ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga melalui kuasa firman-Mu yang hidup, hati yang terluka boleh disembuhkan. Hati yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hati yang bengkok diluruskan kembali. Hati yang patah dibalutkan. Hati yang sudah jauh dari Tuhan ditarik mendekat. Hati yang sudah mulai keras dilembutkan. Hati yang kosong boleh dipenuhi dengan cinta kasih dan pengharapan. Kami memohon kuasa-Mu menaungi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman,
maupun setiap kami yang belajar dan mendengarkan. Kiranya kami diperbarui dan disegarkan lagi oleh firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-temanku yang terkasih di UPH College. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara, dan semua teman-teman? Puji Tuhan kalau teman-teman kabarnya baik. Puji Tuhan kalau luar biasa kabarnya. Puji Tuhan juga kalau hidup biasa-biasa aja, tetapi masih terus berjalan. Dan saya mau katakan ini, nggak apa-apa juga kalau kabarmu dan kabarku hari ini nggak baik. Bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, hidupku lagi nggak baik. Aku mohon firman-Mu, ubah hidupku jadi baik. Amin. Teman-teman, nama saya Karmia Margaret, biasa dipanggil Mia. Saya melayani Tuhan sebagai pembina kaum muda di Gereja Kristen Immanuel Hosana di Bandung. Saya menyelesaikan studi saya sarjana teologi dari STT Saat di Malang, dan sekarang juga saya sambil melayani, sambil menyelesaikan studi MTH saya. Hari ini senang sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan kepada teman-teman semua. Hari ini tema yang diberikan kepada saya melalui Pak Stephen adalah pengharapan di dalam kekosongan. Tetapi saya memberikan judul untuk khotbah kita yang supaya khotbah kita lebih mudah diingat pada hari ini. A hope in the hole. A hope in the hole. Sebuah pengharapan di dalam lubang, di dalam kekosongan, di dalam hole. Mari kita membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama saya mau ajak kita semua membaca Kejadian pasal 1, teman-teman. Kejadian pasal 1, kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal 1, ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang kelima. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Bacaan Alkitab yang kedua yang saya mau kita juga sama-sama lihat adalah Injil Lukas. Mari membuka Injil Lukas di Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya tidak lupa tanggal, ya, bahwa ini masih bulan Februari, dan biasanya teks yang tadi kita baca itu dibaca di bulan Desember dalam masa raya Natal. Tapi sedikit banyak saya mau mengencourage kita semua untuk membaca seluruh bagian kitab suci. Di satu sisi memang mengikuti kalender liturgi sesuai dengan cerita-ceritanya begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bulan Desember, bulan Natal itu kita baca cerita-cerita Natal di dalam kitab Injil. Nanti bulan Maret, April kita akan memasuki Prapaskah, kita akan membaca tentang sengsara Yesus. Tetapi juga di sisi lain mari kita membaca Alkitab secara keseluruhan. Jadi tidak di kotak-kotak. Ini cerita untuk bulan apa, untuk tanggal apa, untuk masa raya apa. Tetapi kita membacanya di dalam keseluruhan hidup kita. Teman-teman, hari ini tema kita adalah a hope in the hole. Harapan di dalam kekosongan. Ada satu pertanyaan yang dapat dikatakan ini merupakan teka-teki yang paling sulit, teman-teman, bagi seluruh manusia yang hidup di dunia. Teka-teki ini semua orang bergumul untuk menjawabnya. Bahkan menghabiskan banyak waktu, energi, tenaga, upaya untuk bisa menjawabnya. Tetapi belum tentu semua orang dalam hidupnya menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, what on earth I am here for? What on earth I am living for? Untuk apa saya ada di dunia? Buat apa saya hidup di dunia? Apa arti hidupku? Kenapa aku ada di sini? Teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sulit. Banyak orang habiskan waktu seumur hidupnya, usaha, tenaga, pikiran, uang, dan segala macam untuk cari jawaban pertanyaan ini. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan ini misalnya dengan cara sekolah, mencapai prestasi yang tinggi, mencari atau mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan, mencari jawaban atas pertanyaan ini dengan popularitas, dengan uang dan kekayaan, membeli barang-barang yang bagus, mengoleksi apa yang bisa membuat dia senang. Dan jawaban dari pertanyaan ini juga dicari misalnya melalui teman-teman yang bisa mengisi hari-hari, yang bisa nemenin, yang bisa ngajak ngobrol, atau melalui orang yang mengasihi kita, cari pacar, cari pasangan, dan sebagainya. Banyak hal dilakukan untuk menjawab teka-teki ini, tetapi at the end of the day, gak semua orang bisa ketemu jawabannya. Masih banyak aja orang-orang yang sampai akhir hidupnya gak ketemu jawaban dari pertanyaan ini. Itu sebabnya kita temuin teman-teman banyak sekali tokoh dunia, entah itu jutawan, miliarder ya, artis, ataupun atlet, ataupun tokoh-tokoh dunia yang lain. Itu mengakhiri hidupnya dengan tragis dan mengenaskan. Hidupnya jadi sia-sia dan gak ada arti. Karena apa? Karena pertanyaan yang teka-teki ini belum terjawab. Jadi mereka merasa kehidupan mereka di dunia itu nothing, gak ada artinya, gak ada meaningnya, gak ada isinya. Meskipun sudah punya uang yang banyak, kekayaan, dikelilingi orang-orang yang mengasihi dia begitu ya. Kalau cowok dikelilingi cewek-cewek cantik, kalau cewek banyak cowok yang naksir sama dia, tetapi tetap rasanya nothing. Itu sebabnya orang-orang mengakhiri hidupnya secara tragis. Well, jika pertanyaan ini ditanyakan buat kamu dan saya hari ini, what on earth we are living for? Buat apa kita ada di dunia ini? Kira-kira apa jawabanmu dan jawabanku?
Terlepas dari apapun jawaban kita, teman-teman, yang mungkin berbeda satu sama lain. Tetapi saya pengen mengajak kita hari ini berpikir lebih dalam. Kenapa pertanyaan ini bisa muncul? Teman-teman sadar atau enggak? Sebenarnya pertanyaan ini itu menunjukkan kepada kita bahwa deep inside our very heart, in each of us, masing-masing kita, di dalam hati yang terdalam, kita punya satu lubang yang sangat besar atau kekosongan yang sangat dalam. There is a hole in our heart. Dan menariknya, teman-teman, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa permulaan kekosongan itu ternyata bukan cuma di hati kita, bukan cuma di hatimu dan di hatiku. Tetapi di mana? Di Alkitab, ayat yang tadi kita baca, kita menemukan, bahkan di dalam kitab Kejadian, di narasi penciptaan, itu kita berjumpa dengan awal mula yang namanya kekosongan. Mari lihat lagi Alkitab. Kita baca ayat 1 sampai yang kelima dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan di sana, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Teman-teman, kisah penciptaan ini adalah satu kisah yang paling penting di dalam Alkitab. Kisah penciptaan itu diulang di dalam banyak bagian Alkitab yang lain yang kita nggak akan bahas hari ini. Tapi saya pengen ajak kita perhatikan lebih khusus teks ini, teman-teman. Alkitab memberitahu kita ya, pada mulanya atau kejadian sebelum penciptaan, keadaan sebelum penciptaan. Bagaimana keadaannya? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya. Dalam bahasa Ibrani, teman-teman, istilah gelap gulita dan kosong ini sering dipakai istilah tohu wabohu. Apa itu ya? Itu adalah sebuah istilah yang menunjukkan satu keadaan yang benar-benar hampa. Ya, keadaan yang benar-benar gelap, kosong, dan chaos, teman-teman, dan bahkan sangat mengerikan. Keadaan inilah sebuah nothingness, kehampaan, kekosongan. Dan itu sangat menyakitkan. Dan kata ini ya, belum berbentuk dan kosong ini, nuansa ini, bahasa-bahasa ini juga muncul di dalam bagian Alkitab yang lain untuk menggambarkan satu keadaan yang tidak disertai oleh Tuhan. Jadi gelap gulita dan kosong ini sebelum penciptaan ini adalah sebuah realitas yang sangat gak enak, sangat menyakitkan, very painful. Ya, kosong, tidak ada makna, nggak ada kepastian, seperti teka-teki, nothingness. Dan itu sangat menyesakan, bukan? Seperti hati kita, teman-teman, yang selalu bertanya, buat apa saya ada di dunia ini? Buat apa saya harus sekolah? Buat apa saya harus belajar semua subjek ini? Ada nggak orang yang sayang sama saya? Saya mau ngapain setelah ini? Keadaan-keadaan yang membingungkan seperti itu. Kosong. Dan keadaan kosong ini, kalau nggak diakhiri, kalau nggak ada yang menolong, itu rasanya akan benar-benar menghancurkan kita dari dalam. Tetapi luar biasanya ya, catatan Alkitab nggak berhenti sampai di situ, teman-teman. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, titik. Enggak. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Di dalam kekosongan, di dalam kegelapan itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, ini penting, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di tengah kegelapan, kekosongan, nothingness, emptiness itu, di tengah-tengah hole itu, Roh Allah hadir dan Allah berfirman. Nah, inilah sebuah kejadian ya, kitab ini ya, kitab Kejadian. Dan kita bisa juga mengatakannya, saya bisa mengatakan ini adalah sebuah mujizat dari Tuhan. Tuhan seperti menghancurkan, mematahkan, dan merobek kegelapan itu, emptiness itu, nothingness itu. Dan Tuhan isi
dengan terang, dan dengan semua ciptaan yang lain yang kita baca di dalam pasal yang pertama ini, yang kata Tuhan semuanya jadi apa? Jadi sungguh amat baik. Dari nothingness, dari emptiness menjadi sungguh amat baik. Di sini kita melihat ya teman-teman, penciptaan itu adalah sebuah peristiwa kuasa Tuhan mengalahkan kuasa kekosongan. Kuasa Tuhan mengalahkan kegelapan. Kuasa Tuhan mengalahkan kehampaan. Kehadiran Tuhan mengalahkan kesia-siaan. Alkitab kita mencatat Tuhan menciptakan semuanya dengan roh dan firman. Oleh Bapak Gereja Irenaeus di abad-abad pertama dan kedua itu, roh dan firman itu suka disebut dua tangan Allah. Jadi melalui dua tangannya, roh dan firman, Allah membentuk ciptaan. Menghasilkan sesuatu yang indah dari sesuatu yang tadinya gelap dan kosong. Dari gelap, dari hampa, dari kosong, dari mengerikan, menjadi sungguh amat baik. Dan kebenaran ini kasih kita pengharapan, memberikan kita pengharapan. Teman-teman, kalau engkau dan saya merasa hari ini ada kesakitan, kekosongan, ada big hole di dalam hidup kita, atau bahkan ada black hole di dalam hidup kita, yang kamu isi apapun dan semuanya itu kesedot begitu ya. Sepertinya gak pernah cukup, gak pernah puas. Kita udah punya prestasi, kita udah punya banyak teman, kita udah famous. Mungkin kamu baru gabung Clubhouse 3 hari dan followermu udah banyak sekali. Tapi kita tetap ngerasa empty inside. Listen to this. Biarkan kehadiran Tuhan masuk di hatimu. Biarkan rohnya dan firman-Nya itu menciptakan sesuatu yang baru di dalam kekosonganmu. Buka hati untuk Tuhan. Biarkan Tuhan mencipta ulang hidup kita yang mengerikan, yang chaotic, yang gelap ini menjadi sesuatu yang indah dan baru. Dan teman-teman, tahukah teman-teman bahwa kisah kekosongan yang diubah sama Tuhan itu bukan cuma di dalam kitab Kejadian. Bukan cuma di dalam kitab Kejadian. Teman-teman, tadi saya katakan bahwa roh dan firman itu disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus itu sebagai dua tangan Allah ya. Firman dan roh. Nah, banyak juga bapak-bapak gereja yang menafsirkan firman Allah di dalam Kejadian 1 itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika Allah mencipta, itu sebenarnya Allah Tritunggal itu bersama-sama. Allah Bapa, Yesus Kristus yang adalah the Word, sang kata, sang firman itu, dan roh. They make creation together gitu ya. Nah, Yesus Kristus, dan yang satu kebenaran, satu hal yang surprising buat kita juga, Yesus Kristus itu mengulangi pola ini. Mengulangi pola kekosongan menjadi keindahan. Tuhan Yesus lahir di dalam atau dari kekosongan. Mari kita lihat kejadiannya tadi boleh dikasih pembatas di Alkitab. Dan sekarang kita lihat Injil Lukas yang tadi sudah kita baca. Injil Lukas pasal pertama. Ya, teman-teman, ini cerita yang gak asing buat kita. Dan saya tahu ini sering didramakan di dalam drama-drama Natal gitu ya. Malaikat datang kepada Maria dan kasih tahu bahwa kamu akan mengandung. Dan Maria berkata dengan sepenuh hati, rendah hati begitu. Oh, aku hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Teman-teman, tapi kita mau lihat sebuah keindahan misteri yang luar biasa dari teks ini. Nah, kisah Maria yang didatangi oleh malaikat ini itu suka disebut oleh para penafsir Alkitab itu sebagai kejadiannya perjanjian baru. Kitab Kejadian di perjanjian baru. Karena apa? Karena nantinya melalui Kristus itu yang lahir dari kandungan Maria itu, Allah akan membuat yang namanya new creation, ciptaan baru. Nah, teman-teman, ada beberapa kemiripan nih antara kisah Maria ini dan kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Yang pertama, kalau kita lihat ya, baik kitab Kejadian maupun cerita Maria itu didatangi oleh malaikat Gabriel, itu kita melihat bahwa
Allah menciptakan segala sesuatunya itu melalui roh dan firman. Ya, di dalam cerita Maria ini, teman-teman perhatikan teksnya. Maria itu dalam tanda kutip mulai mengandung itu ketika Allah berfirman melalui malaikat Gabriel, menyampaikan firman-Nya, engkau akan mengandung dan anak itu akan dinamakan Immanuel, yang artinya beserta dengan umatnya, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ketika Maria bertanya tentang firman itu, bagaimana mungkin? Jawaban Gabriel apa? Roh Kudus akan menaungi engkau. Inkarnasi atau konsepsi Yesus Kristus. Yesus Kristus bisa ada di dalam rahim Maria itu melalui roh dan firman. Sama seperti dulu di kitab Kejadian itu, Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta ini dari kekosongan melalui roh dan firman. Itu persamaan yang pertama. Roh dan firman. Persamaan yang kedua yang tidak kalah menarik, ya, baik di dalam kitab Kejadian maupun di dalam cerita Maria. Allah itu berkarya, menghasilkan sesuatu, menciptakan, membuat ada dari sesuatu yang kosong, dari kekosongan. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya jelas tadi ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau dalam hidup Maria, apa yang kosong? Jelas sekali teman-teman, rahim yang kosong. Nah, sebenarnya di sini kita melihat sebuah makna yang sangat mendalam dari kekosongan itu sendiri. Ya, teman-teman, kalau kita lihat Maria ya, pada saat malaikat itu datang, Maria itu banyak penafsir yang mengatakan dia masih remaja. Ya mungkin masih seumuran kita gitu ya, belasan tahun. Atau mungkin baru awal 20-an tahun. Nah, teman-teman, ketika Maria itu didatangi, dia oleh malaikat itu diberitakan kabar dia akan mengandung. Di Alkitab mencatat dia adalah seorang perawan. Artinya apa? Dia gak bisa punya anak saat itu. Bukan berarti gak bisa punya anak terus-menerus, bukan. Tapi saat itu, karena dia belum menikah, dia gak mungkin memproduksi anak dari dirinya sendiri. Rahimnya kosong. Dan teman-teman, menariknya, sepanjang Alkitab, kita melihat Allah itu suka berurusan sama perempuan-perempuan yang rahimnya kosong. Ingatkah engkau dan saya dengan Sarah yang dikatakan Alkitab mandul itu rahimnya kosong, gak bisa punya anak, lalu Tuhan berikan dia anak. Hana, mamanya Samuel itu, menangis-nangis minta anak, dan Tuhan kasih anak. Dan Rahel melahirkan Yusuf. Bahkan Elizabeth, sepupunya Maria itu, juga perempuan mandul yang rahimnya kosong dan kemudian dibuka oleh Tuhan, dikasih Yohanes Pembaptis. Nah, di sini kita melihat, teman-teman, kuasanya Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dari kekosongan sekalipun Tuhan bisa bekerja. Inilah sebabnya dalam Lukas pasal yang pertama tadi ada satu ayat yang sangat terkenal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari kekosongan Maria, Tuhan bisa lahirkan, Allah bisa menciptakan atau membuat Maria itu mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Kekosongan Maria tidak menghalangi Allah bekerja. Teman-teman, kalau kita lihat kekosongan itu adalah gambaran dari kuasa kegelapan, maka di dalam cerita Maria ini, ketika Yesus itu masuk ke dalam rahim Maria, di sanalah kuasa Allah itu menang atas kuasa kegelapan. Wow, this is very powerful. Teman-teman, bukankah ini yang akan Yesus itu lakukan sepanjang hidupnya ketika dia menjadi dewasa? Apa yang dia lakukan? Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dia mematahkan kekosongan di dalam hidup manusia. Nah, tetapi ada bedanya teman-teman antara kekosongan di penciptaan dengan kekosongan rahim Maria. Bedanya apa?
Kalau tadi di kitab Kejadian, itu kekosongannya itu kekosongan yang buruk ya, kekosongan yang menyakitkan, kekosongan yang mengerikan. Nah, tetapi di dalam kisah Maria ini, kita melihat ada satu kekosongan yang lebih positif. Apa? Ya, Maria itu pada dasarnya memang belum menikah, ya, dan kita tahu memang nanti setelah dia melahirkan Yesus dan dia akan melahirkan anak-anak yang lain, berarti dia bisa punya anak begitu ya. Tetapi teman-teman, di sisi lain, cerita Maria ini juga menjelaskan kepada kita, Maria dengan sengaja dia ngosongin dirinya, dia mengosongkan diri dan kasih ke Tuhan dirinya. Kita lihat dia bilang kan kepada malaikat Gabriel itu, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Aku ini hamba Tuhan. Jadi Maria pada dasarnya dirinya punya kekosongan, tapi dia kasih kekosongan itu ke Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pakai dia jadi alat. Tubuh Maria, bahkan hidup Maria itu umpama bejana yang kosong, tetapi diisi oleh harta yang berharga, yaitu Kristus sendiri. Tetapi teman-teman, belum sampai di situ. Maria ini cuma contoh. Di dalam cerita ini, ada pribadi yang ngosongin dirinya paling besar. Paling mengosongkan diri. Siapa? Yesus sendiri bukan? Yang adalah raja yang besar, yang agung itu, dia kosongkan dirinya begitu rupa, menjadi bayi yang kecil, dan masuk ke dalam rahim yang sempit dan sesak. Buat apa? Buat mencarimu dan mencariku. Buat mengasihimu dan mengasihiku. Dan sepanjang hidupnya, kita lihat Yesus selalu digambarkan atau dicatat oleh Alkitab, mengosongkan diri. Bahkan sampai terakhir, dia kosongkan diri ketika orang-orang menuduh dia, kalau engkau benar-benar Tuhan, turun dong dari salib. Dan dia tidak memilih untuk menggunakan kuasanya, tetapi dia menahan begitu rupa untuk menggenapi rencana Allah. Ketika dia katakan, aku haus, aku seret, dia sedang kosongkan dirinya sampai sekosong-kosongnya. Dan dia terakhir berkata, Tuhan, ke tanganmu aku kasih nyawaku. Dia kosongkan dirinya. Tetapi justru kalau kata Rasul Paulus di bagian Alkitab yang lain di dalam surat Filipi, titik dia paling kosongin dirinya itu adalah titik dia paling dimuliakan oleh Tuhan. Dan teman-teman, 3 hari kemudian setelah penyaliban itu, jangan lupa, anak Allah itu kemudian akan bangkit. Dan dia betul-betul mengubah arti kata kosong. Teman-teman ingat ketika Yesus bangkit, apa yang ditinggalkan, apa yang disisakan? Yang disisakan adalah kubur yang kosong. Tadinya kekosongan itu artinya kengerian, kesakitan, tidak ada Tuhan, kematian, buruk. Tetapi sekarang kubur yang kosong itu justru menandakan ada kemenangan, ada kehidupan, ada pemulihan, ada kebangkitan. Tuhan mau ubah arti kekosongan di hidupmu dan hidupku. Kalau hari ini, engkau dan saya sedang merasa hidup kita kosong, empty, nothing. Kita merasa hidup kita sesak, ya. Kita dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya. Kita merasa sering gabut, kita merasa gak jelas setelah lulus ini kita mau kuliah apa, kita mau ngapain. Kita nggak yakin ada orang yang suka sama kita, yang sayang sama kita. Kita nggak yakin ada yang mau temenin kita. Kita nggak yakin ada tempat buat kita di dunia ini. Kita nggak yakin kita bisa apa sih sebenarnya. Dengarkan ini teman-teman. Allah bisa menciptakan sesuatu yang indah dari kekosongan melalui roh dan firman-Nya. Allah bahkan cinta orang-orang yang hatinya kosong. Tuhan mau isi. Pertanyaannya, mau nggak kita kasih hati yang kosong ini, hidup yang kosong ini kepada Tuhan? Mari serahkan semua kekosonganmu kepada Tuhan. Bawa sama Tuhan. Biarkan Tuhan penuhkan, Tuhan isi hati kita. Dan Tuhan pakai kita jadi bejana. Dari kekosongan menjadi keindahan. There is always a hope in the hole. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh-sungguh merindukan Engkau mengisi kami, bahkan di tempat di ruang yang paling dalam, di tempat di ruang yang paling kosong. Biarlah cintamu hadir, kasihmu hadir, terangmu hadir, rohmu hadir, mengubah kami, memberikan hidup, menciptakan segala sesuatu yang baru, dan memunculkan keindahan. Pakailah kami yang kosong ini Tuhan, untuk dipenuhi, diisi oleh Engkau sendiri, sehingga dunia bisa melihat keindahan dan keajaiban-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari sebelum kita mengakhiri di dalam ibadah kita atau chapel kita pagi ini, mari kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita dan kita mohon berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap